Bilangan 33 ayatnya ke-1-49. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan, di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar, oleh tangan yang dinaikkan, di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirat, yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di Tantangi Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirat, dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Maran. Mereka berangkat dari Maran, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi laut Tebera. Mereka berangkat dari laut Tebera, lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidi. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidi, lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot Tawa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawa, lalu berkemah di Hazel. Mereka berangkat dari Hazel, lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma, lalu berkemah di Rimmon Taros. Mereka berangkat dari Rimmon Taros, lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kahlata. Mereka berangkat dari Kahlata, lalu berkemah di Harshafa. Mereka berangkat dari Harshafa, lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Mahela. Mereka berangkat dari Mahela, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarak. Mereka berangkat dari Tarak, lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Mosera. Mereka berangkat dari Mosera, lalu berkemah di Beni Yaakov. Mereka berangkat dari Beni Yaakov, lalu berkemah di Horgiga. Mereka berangkat dari Horgiga, lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Esyon Geber. Mereka berangkat dari Esyon Geber, lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades, lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima. Pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun, ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arab, orang Kanaan itu, yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad, lalu berkemah di Almon Diblatain. Mereka berangkat dari Almon Diblatain, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nobum. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan, dari Bekirsimat sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Berapa kota atau negara yang sudah pernah Anda singgahi atau Anda tinggali? Apa pengaruh masing-masing tempat itu dalam hidup Anda? Bagaimana Anda mengalami pemeliharaan Tuhan di setiap tempat itu? Apakah Anda mengingatnya dengan baik? Sebagian kita mungkin tidak begitu memperhatikan titik-titik persinggahan hidup kita.
Tetapi ada yang mungkin mencatatnya, bukan hanya dalam ingatan, tetapi mendokumentasikannya dalam catatan khusus, misalnya berupa buku. Musa mencatat baik-baik setiap tempat yang mereka lalui sejak dari Rameses di Mesir hingga tiba di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perjalanan menuju tanah perjanjian itu berlangsung selama 40 tahun. Dalam bilangan 33 ini, setidaknya Musa mencatat 42 tempat persinggahan mereka. Mereka berkemah di sana selama jangka waktu tertentu, hingga Tuhan memerintahkan mereka meneruskan perjalanan. Apa gunanya Musa mencatat tempat-tempat ini? Setidaknya ada dua tujuan. Pertama, daftar panjang ini menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa real, benar-benar terjadi. Ada bukti-bukti historis yang mendukungnya. Kedua, ini menjelaskan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya bagi umatnya, bahwa Dia setia dan senantiasa menuntun umatnya. Langkah demi langkah, Dia menjaga, melindungi, mencukupkan kebutuhan, dan memelihara mereka. Kebenaran ini jugalah yang hendaknya kita ingat dan sadari, bahwa kemanapun kita melangkah, Dia menyertai dan menuntun kita. Kesadaran ini juga hendaknya menolong kita melangkah seturut kehendaknya.